Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berkah ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang proses pembuatan gas alam cair. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Afifah Syarina dari kelas Ref 1B dengan NIM 211420055 dan alamat email afifahsyarina@gmail.com. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja sesi presentasinya. Yang pertama yaitu definisi gas alam. Apa sih gas alam itu? Tetapi sebelum itu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan gas. Gas didefinisikan sebagai fluida yang memiliki kerapatan dan kekentalan yang rendah, tidak memiliki volume tertentu, melainkan mengisi penuh ruang wadah yang ditempatinya. Nah, molekul-molekul dari gas ini bergerak bebas ke seluruh arah, dan daya tarik antar molekulnya juga sangat kecil, atau bahkan dianggap tidak ada. Gas yang sebagian besar diperoleh langsung dari perut bumi disebut gas bumi, dan gas bumi yang dapat langsung dari alam disebut gas alam. Jadi dapat disimpulkan, gas bumi juga disebut sebagai gas alam. Pastinya kita bertanya-tanya, apa sih senyawa yang terkandung dalam gas alam? Nah, dalam gas alam terdapat senyawa hidrokarbon dan senyawa lain. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang utama di dalam gas alam tersebut, terdiri dari C1 sampai dengan C4. Tapi ada juga C5 atau bahkan lebih besar, yang disebut sebagai hidrokarbon berat. Nah, C1 sampai dengan C4 ini berfasa gas. Selanjutnya yaitu senyawa lain. Senyawa lain itu terdiri dari gas karbon dioksida, gas helium, air kaptan, uap air, dan logam. Nah, senyawa-senyawa ini dikenal sebagai impurities atau pengotor dalam gas alam tersebut. Berdasarkan komposisinya, gas alam dibagi menjadi dua, yaitu gas alam basah atau wet natural gas dan gas alam kering atau dry natural gas. Gas alam basah ini masih terkandung di dalamnya yaitu C2, C3, C4, C5 atau bahkan lebih besar. Dan gas alam kering ini hanya terdiri dari metan atau C1. Dalam sumbernya, gas ini juga dibagi atau dikategorikan menjadi dua, yaitu gas associated dan non-associated gas. Nah, associated gas ini yaitu gas alam yang bercampur dengan minyak gitu. Dan non-associated gas ini adalah gas alam memang yang terdiri dari gas alam gitu ya, tanpa campuran minyak. Selanjutnya yaitu materi kedua kita, pencairan gas alam. Apa sih tujuan dari pencairan gas alam? Yang pertama, gas alam dicairkan agar dapat dipisahkan dari komponen-komponennya dengan proses distilasi atau fraksinasi, di mana kita tahu distilasi dan fraksinasi ini adalah proses pemisahan berdasarkan titik didihnya gitu ya. Jadi yang ringan itu bakal menguap dan yang berat itu akan menjadi residu gitu. Terus selanjutnya tujuannya itu untuk memudahkan dalam proses penyimpanan dan pendistribusian. Di dalam gas atau dalam fase gas, kita harus memperhatikan suhu dan juga tekanannya. Karena dari sifat gas itu yang mudah untuk menguap dan lain sebagainya, dia juga partikelnya bergerak bebas gitu ya. Jadi untuk memudahkannya diperlukan untuk pencairan. Gas metan bila dicairkan volumenya akan menyusut sekitar 1/600 kali, sedangkan gas propan akan menyusut sekitar 1/300 kalinya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat hidrokarbon ringan terkait proses pencairan. Apa saja sih sifat-sifatnya? Sifat yang pertama yaitu hidrokarbon atom C3 atau propana dan C4 butana dapat dicairkan dengan cara ditekan pada suhu atmosferis. Selanjutnya, semua hidrokarbon gas dapat dicairkan dengan cara didinginkan pada tekanan atmosferis yaitu 1 atm. Selanjutnya, jumlah atom karbon makin besar maka gas hidrokarbon makin mudah dicairkan. Contohnya yaitu C3 lebih mudah dicairkan daripada C2 dan C1. Selanjutnya, yaitu semua gas dapat dicairkan dengan cara ditekan pada suhu atmosferis asalkan tidak di atas titik kritis dari gas tersebut. Titik kritis adalah suhu maksimal dari suatu gas sehingga gas tersebut masih dapat untuk dicairkan. Nah, apabila gas tersebut suhunya di atas suhu kritis, maka dia tidak dapat dicairkan dengan cara apapun kecuali diturunkan terlebih dahulu suhunya. Selanjutnya yaitu metode pencairan gas alam. Yang pertama ada didinginkan pada tekanan atmosfer, yang kedua yaitu ditekan pada suhu atmosfer,
Contohnya, semua gas dapat dicairkan dengan cara didinginkan pada tekanan atmosfer asalkan tersedia media pendingin yang sesuai, yaitu mencapai suhu pada titik embun gas itu atau lebih rendah. Contohnya yaitu titik embun C1 itu kan metana pada tekanan atmosfer itu sebesar minus 162 derajat Celcius. Sedangkan untuk titik embun C2 etana pada tekanan atmosferis itu sebesar minus 89 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk ke unit proses pembuatan gas alam cair. Nah, tahapan dalam proses pembuatan gas alam cair atau LNG yang pertama ada proses penyerapan CO2 dan H2S. Jadi, proses penyerapan CO2 dan H2S terjadi atau dilakukan di plant 1 yang biasa disebut dengan CO2 dan H2S absorption unit. Di plant ini, CO2 dan H2S dipisahkan dari dalam gas umpan dengan memakai larutan alkanolamin, yaitu larutan processing MEA monoetanolamin sebagai bahan penyerap atau absorban. Jadi, si MEA ini yang nantinya akan menyerap si CO2 dan H2S yang terkandung dalam gas umpan. Kemudian, larutan MEA ini yang telah digunakan pastinya akan jenuh gitu, dan nantinya dapat diregenerasi atau diaktifkan kembali. Selanjutnya, proses penghilangan uap air dan air raksa merkuri. Proses ini dilakukan di plant 2 atau disebut dengan dehydration unit dan mercury removal unit. Di unit ini, uap air yang ada di dalam gas umpan dipisahkan dengan cara pemisahan oleh zat penyerap yang bernama molecular sieve atau solid desiccant. Kemudian gas yang sudah bebas uap air ini dilewatkan melalui mercury removal vessel untuk menyerap kandungan merkuri atau air raksa. Selanjutnya, yaitu proses penghilangan atau pemisahan hidrokarbon berat. Proses ini dilakukan di plant 3 atau disebut dengan scrub column atau fractionation unit. Jadi, proses penghilangan hidrokarbon berat itu dilakukan dengan cara fraksinasi like N atau distilasi bertekanan, di mana kita tahu bahwa distilasi itu adalah proses pemisahan dengan tekanan di atas 1 atm. Selanjutnya itu proses pendinginan atau refrigerasi. Proses ini dilakukan di plant 4 atau disebut juga dengan refrigeration unit. Ada dua macam sistem refrigerasi yang dipakai, yaitu sistem refrigerasi dengan media pendingin propana, yaitu propan refrigeration unit. Propan ini dipakai untuk mendinginkan gas umpan, dan media pendingin MCR multi component refrigerant. Jadi sistem refrigerasi yang kedua itu ya dengan memakai pendingin MCR. Jadi dalam proses ini MCR yang telah didinginkan oleh propana selanjutnya digunakan untuk mendinginkan gas umpan yang telah didinginkan terlebih dahulu dengan propana. Jadi gas umpan tadi didinginkan oleh propana juga mendinginkan MCR, kemudian didinginkan lagi gas umpan tersebut dengan MCR. Adapun campuran bahan untuk MCR adalah nitrogen, metana, etana, dan propana. Proses terakhir yaitu proses pencairan. Proses ini dilakukan di plant 5 atau disebut dengan liquefaction unit. Gas umpan yang telah didinginkan lebih dulu oleh propana refrigerant unit, selanjutnya oleh MCR, didinginkan lebih lanjut dan dicairkan di dalam alat pendingin yang disebut dengan main heat exchanger menjadi gas alam cair atau LNG. Selanjutnya yaitu kita akan membahas bagian proses dan produknya. Nah, terlihat ya, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu gas alam dari sumur itu pastinya bercampur dengan impurities ya. Nah, terlebih dahulu gas alam tersebut harus dibersihkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki seperti CO2, H2S, H2O, Hg, dan hidrokarbon berat C5+ gitu ya, yang gunanya untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu proses pencairan pada suhu yang sangat rendah. Ini termasuk kepada proses separasi. Selanjutnya, gas umpan tersebut akan masuk kepada proses treatment. Yang pertama yaitu gas sweetening. Jadi gas umpan, gas alam dilewatkan dalam sebuah kolom yang dinamakan CO2 dan H2S absorber, di mana kandungan CO2 dan H2S akan diserap dengan MEA tadi ya. Terus tujuan dari pemisahan ini yaitu untuk menghindari terjadi pembekuan di dalam peralatan-peralatan ketika terjadi proses pendinginan atau pencairan, karena kan pastinya kita tahu itu tuh di suhu yang minus, suhu yang sangat rendah gitu. Selain itu, adanya zat yang bersifat asam dapat menyebabkan korosi pada peralatan. Gas selanjutnya, gas umpan yang telah dibersihkan tadi
dari kandungan CO2 dan H2S dilewatkan melalui unit pengering untuk menyerap kandungan uap air dengan memakai bahan penyerap molekuler sieve atau solid desiccant sampai kadar air di dalam gas alam mencapai batas-batas maksimum yang diizinkan. Dimana kita tahu untuk Eropa Selatan dan Afrika Barat itu H2O-nya kurang lebih 7 lb per mm SCF. Untuk USA Utara dan juga Asia Utara itu lebih kecil sama dengan 2 lb per mm SCF, dan sebagai feed LNG lebih kecil sama dengan 0,05 lb per mm SCF gitu ya. Terus selanjutnya kita masuk ke proses Hagi removal. Jadi di sini tuh gas yang telah dibersihkan tadi, yang telah dikeringkan juga, dialirkan pada alat penyerap merkuri, dan kandungan merkuri di dalam gas alam diserap dengan menggunakan penyerap karbon aktif yang mengandung sulfur, sehingga sulfur akan mengikat merkuri dalam gas alam. Walaupun pada kenyataannya kandungan merkuri dalam gas alam itu sangat kecil, namun merkuri tetap harus dibuang karena dapat merusak peralatan, khususnya main heat exchanger. Selanjutnya, gas alam yang keluar dari mercury removal unit kemudian dilewatkan melalui alat pendingin atau evaporator untuk didinginkan pada suhu sekitar minus 27 derajat Celcius agar dapat dipisahkan dari kandungan hidrokarbon beratnya. Pemisahan hidrokarbon berat dilakukan di dalam scrub column unit. Jadi, kemudian fraksi ringan yang dapat didinginkan di dalam alat pendingin atau evaporator sampai suhunya sekitar minus 34 derajat Celcius. Selanjutnya, gas tadi dialirkan ke alat pendingin utama untuk proses pencairannya, sedangkan fraksi-fraksi berat yang keluar dari bottom column scrub itu dialirkan ke unit fraksinasi untuk selanjutnya dipisahkan ke komponen-komponennya, yaitu etana, propana, butana, serta hidrokarbon paling berat yaitu C5 atau lebih. Komponen-komponen yang dihasilkan, terutama propana dan butana, sebagian dicampurkan ke aliran gas yang masuk ke alat pendingin utama untuk dicairkan bersama-sama aliran gas umpan, gunanya untuk menaikkan nilai BTU atau British Thermal Unit dan atau disebut juga nilai kalori dari LNG yang dihasilkan. Selanjutnya, aliran gas umpan yang telah didinginkan oleh sistem refrigerasi dengan media pendingin propana kemudian di dalam HE didinginkan lebih lanjut dan dicairkan menjadi LNG dengan pertolongan sistem refrigerasi dengan media MCR. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa produk-produk yang dihasilkan yaitu LNG, CNG, gas pipeline, dan NGL. Nah, di sini nih produk-produk pengolahan gas yang dihasilkan. Yang pertama ada LNG. LNG adalah liquid natural gas, yaitu gas dengan komposisi metan 95% serta sedikit etana yang didinginkan sehingga berubah fasa menjadi cair. Nah, suhunya ini mencapai minus 162 derajat Celcius. Yang kedua ada CNG, compressed natural gas, yaitu gas dengan komposisi seperti LNG, akan tetapi diperlakukan beda karena dia tekanannya itu harus tinggi, sekitar atau sebesar 200 bar dan masih berfasa gas. Selanjutnya ada gas pipeline, yaitu gas yang dijual yang dialirkan melalui pipa. Nah, ini nih bisa kalau misalnya si produsen sama konsumen ini berada pada jarak yang dekat ya. Soalnya kan memang kalau pendistribusiannya dalam bentuk gas, suhu dan tekanan harus benar-benar diperhatikan gitu. Selanjutnya ada NGL, Natural Gas Liquid, yaitu gas dengan komposisi C2+ berfasa liquid digunakan untuk LPG yang terdiri dari C2 dan C3, refrigerant, ataupun sebagai kondensat. Baik, itu saja pemaparan materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.